Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sekarang kita akan membedah kitab Rasail Ikhwanus Shafa jilid yang keempat. Kitab Rasail Ikhwanus Shafa ini yang memuat 51 risalah atau 51 paper. Kalau mungkin dalam naskah Nusantara disebut dengan Serat Ikhwanus Shafa. Kalaulah kitab Rasail Ikhwanus Shafa ini ada di Nusantara, maka pasti akan dinamakan dengan Serat Ikhwanus Shafa wa Khilanul Wafa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, acara yang diadakan oleh Forum Tsaqafah Islamiyah ini adalah sebuah program membedah kitab klasik yang ada di Timur Tengah, yaitu peradaban Arab, maupun yang ada di Nusantara dengan naskah-naskah Nusantaranya ini. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, risalah yang pertama, paper yang pertama, Ikhwanus Shafa wa Khilanul Wafa, yang berada di daerah Baghdad saat itu, yang ditulis kitab ini adalah pada abad ke-10, sekitar abad pertengahan, tentang yang dikuasai pada saat itu adalah politik oleh Bani Abbasi, dan pada masa ditulisnya Rasail Ikhwanus Shafa ini sedang terjadi fanatisme golongan yang cukup tajam, terjadi pergolakan politik bahkan pemikiran serta sosial lainnya, sehingga Rasail ini ditulis secara diam-diam. Bahkan sampai sekarang pun belum diketahui secara pasti siapa para penulis dalam kitab Rasail Ikhwanus Shafa dan kapan ditulisnya. Itu adalah sebuah pembahasan yang lain, yang pastinya pada hari ini kita akan membahas tentang isi daripada jilid keempat, yaitu Rasail Ikhwanus Shafa. Risalah yang pertama ini berisikan yaitu fil ara wa diyanat fil ulumi an-namusiyah al-ilahiyah wa syar'iyyah. Jadi Rasail Ikhwanus Shafa mencoba melihat tentang pendapat-pendapat atau cara pandang dalam agama, khususnya dalam hal yang bersifatnya tauhid atau teologi yang terjadi pada saat itu, dan sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam memandang terjadi sebuah perbedaan dalam memahami agama, terkhusus dalam masalah tauhid. Dalam risalah ini Ikhwanus Shafa adalah tegas mengatakan, an-nazkuru fi hadzal qismi ar-rabi' al-kalam fil ilahiyat. Risalah yang keempat ini akan bicara tentang masalah ketuhanan. Mengapa demikian? Wa huwal gharudul aqsa wal ghayatul qaswa. Karena ini merupakan sebuah tujuan utama daripada pembahasan Rasail yang telah ditulis sebanyak 3 jilid dan sekarang memasuki jilid yang keempat. Abna al-awwal, kata Ikhwanus Shafa, fil ara wa diyanat, tentang pandangan masyarakat pada saat itu terhadap perbedaan yang terjadi tentang memandang sebuah agama. I'lam, kata Ikhwanus Shafa, ketahuilah anna nas mukhtalifuna fi araihim wa mazahibihim kama hum mukhtalifuna fi suwari abdanihim wa akhlaq nufusihim wa amalihim wa suna'ihim. Terjadinya perbedaan dalam masalah agama adalah sesuai seirama dengan perbedaan postur tubuh manusia, beserta juga dengan moralnya, bahkan juga dengan sebuah pekerjaannya. Jadi linear perbedaan pendapat masalah agama dengan tubuh manusia, dengan bentuk manusia, moralnya maupun sebuah profesi yang dilakukan oleh masyarakat.
Kemudian Ikhwanus Shofah dia ingin menegaskan bahwasannya an-nubayin kan disebut an-nubayin min fununi ikhtilafatil ulama alladziina hum asallu al-ara'a wal mazahiba nazkuru fi hadhihi risalah tarafan wa fara'u anha anwa'al maqalat wal ahkam. Akan membahas bagaimana perbedaan tajam dengan para ulama, para mazahib yang muncul saat itu, baik ada namanya Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Asy'ari yang kemudian terus yang merupakan mazhab yang terbesar. Perbedaannya adalah ada 3 hal, ada 3 poin perbedaannya tersebut. Apa itu perbedaannya? Yang perbedaan pertama adalah fitartib hiya al-umur al-mahsusah. Perbedaan tentang yang bersifatnya indrawi, bersifat sesuatu yang dipandang yang terjadi dalam realitas sesuai dengan fakta yang ada. Adapun yang kedua wabadahu wa al-umur al-ma'qulah, hal-hal yang bersifatnya rasionalistik. Ini yang selalu dibedakan juga. Jadi ada mahsusah, ada al-malqulah yang kedua. Adapun yang ketiga adalah perbedaan yang terjadi. Itu adalah tidak lepas daripada perbedaan yang ketiga yang utama adalah al-umur al-ilahiyah al-mubarhana. Perbedaan masalah tentang ketuhanan, tentang berketuhanan seseorang dalam menjalani agamanya. Nah, ketiga inilah yang akan dibidik oleh Ikhwanus Shofah dalam bersailnya yang bagian jilid yang keempat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ikhwanus Shofah menginjak kepada risalah yang kedua, atau bagian risalah, paper yang kedua, yaitu minal ulum an-namusiyah wa syar'iyah fi mahiyatit thariq ila Allah azza wa jalla. Jadi sebuah pembahasan tentang bagaimana menuju perjalanan kepada Allah. Ini hal-hal yang sangat penting yang akan dibahas oleh Ikhwanus Shofah. Mengapa demikian? Satu hal yang sangat penting dibahas oleh Ikhwanus Shofah. Karena kata Ikhwanus Shofah dalam risalah yang kedua ini menekankan annahu la yumkinu al-wusulu ila hunaka illa bi khullataini. Seseorang tidak akan sampai kepada yang namanya puncak keilahiyahan, puncak ketuhanan kecuali dengan 2 tangga, 2 tahap. Tahap yang pertama adalah ihdahuma safa'un nafs. Harus ada yang namanya suci diri. Atau dalam kata lain harus tahzibun nafs. Dan memang suci diri ini selalu dilakukan oleh para guru-guru dalam meniti, dalam menaiki tangga daripada ruhani, tangga daripada spiritual. Kunci landasan utamanya itu adalah safa'un nafs atau tahzibun nafs. Harus bersuci diri ini. Sedangkan yang kedua adalah tangga yang kedua dijalani agar seorang itu sampai kepada yang namanya Rabbul Jalil. Apa? Istiqomat at-tariqah. Harus senantiasa beristiqomah, artinya berpegang teguh, komitmen terhadap jalan yang sedang dilakukan. Dengan kedua inilah maka seorang, kata Ikhwanus Shofah dalam risalah yang keduanya itu adalah maka fayasilu ahadun ila rabbih, maka dia akan sampai kepada yang tuju, yaitu siapa? Rabbul Jalil sebagai Rabbun Nafs yang memelihara dirinya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Ikhwanus Shofah juga menekankan pentingnya sebuah safa'un nafs, sebuah kesucian daripada diri. Apakah para penulis Rosal ini adalah seorang yang sedang menjalani pensucian diri, ataupun yang kata lain adalah orang yang sedang menjalani sebuah sufi atau tasawuf? Yang pastinya adalah mereka menekankan pentingnya mensucikan diri. Kenapa pentingnya mensucikan diri? Ikhwanus Shofah menegaskan dengan kalimatnya adalah wa amman nafs fa innah jauharah samawiyah ruhaniyah nuraniyah khafifah mutaharrikah. Artinya jiwa ini merupakan substansi yang bersifat adalah substantif, bersifat adiluhung. Oleh karena itu pensucian ini adalah sebuah fondasi yang utama. Kenapa demikian? Kalau seorang tidak berjalan secara pensucian diri,
Kata Ikhwanus Shofah menukil sebuah Al-Quran, sebuah ayat yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulullah ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Pada saat itu orang-orang khususnya manusia yang berjalan di wilayah Allah akan tertutup hijabnya, tidak bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Karena dirinya tidak suci. Jadi penting ada sebuahnya safa'un nafs. Bahkan Ikhwanus Shofah juga mengutip sebuah hadis. Dan hadis ini sebenarnya adalah sering berjalan dan telah berjalan dalam sebuah tradisi yang namanya pensucian diri yang ada di Nusantara. Apa hadis itu? Hadis Rasulullah SAW yang berisi, Man akhlasa al-ibadah lillahi arba'ina yawman fatahallahu qalbahu wa saraha sadrahu wa atlaqa lisanahu bil hikmah walau kana a'jamian ghalaq. A'jamian ghalafa. Hadis Rasulullah. Jadi barang siapa yang benar-benar adalah tulus dalam menyembah kepada Allah selama 40 hari, maka Allah akan membukakan hatinya, membukakan fatallahu qalbahu, kemudian akan membukakan lebar hatinya, bahkan akan mewatlaqu lisanahu bil hikmah, maka lisannya penuh dengan hikmah sekalipun dia adalah seorang yang ajam, orang asing. Tradisi ini adalah kita ingat bagaimana yang ada di Nusantara. Guru-guru adalah mengajarkan kepada muridnya, barang siapa yang ingin meniti sebuah pengetahuan, satu ilmu saja, maka harus dibeli dengan yang namanya puasa. Istilahnya dengan tirakat. Apakah demikian? Pasti. Bahkan saya ingat bagaimana salah satu pemuka, tokoh agama yang terkenal di Tatar Sunda seperti yang daerah Cianjur saat itu adalah Kiai Aang Nuh. Bahwa diriwayatkan bahwa beliau ketika mau mengajarkan sebuah pengetahuan atau ketika mau menerima ilmu daripada seorang, beliau berpuasa dulu selama 40 hari. Hal ini juga diajarkan oleh Nabi Musa kepada pengikutnya ketika pengikutnya adalah menolak untuk beriman kepada Musa. Ya Musa, inna lanu'mina laka hatta narullah jahr. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami memandang Allah dengan jelas. Karena ayat ini akhirnya dibeli. Oke lah, kalau demikian kau berpuasa selama 30 hari, kemudian disempurnakan 40 hari. Dan setelah 40 hari itu, kaum Bani Israel, yaitu Nabi Musa, bertemu sesuai yang diharapkan, bertemu dengannya Rabbun Nafs, yaitu Tuhan yang memelihara diri. Maka wajar perlu penekanan bahwa dalam mendidik spiritual ini harus ada bayarannya, adalah dengan pensucian diri, dengan pengosongan diri, dengan pemurnian diri, hanyalah teruntuk kepada Allah semata. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, adapun risalah yang ketiga, ar-risalah as-salisah minal ulum an-namusiyah wa syar'iyah fi bayan i'tiqad Ikhwanus Shofah wa mazhab Rabbani. Ikhwanus Shofah pada risalah yang ketiga ini ingin menjelaskan apa sih i'tiqadnya atau mazhab dalam bertauhidnya Ikhwanus Shofah. Mereka tegaskan, wa'lam ya akhi annal ilma ilmani, ilmul abdan wa ilmul adyan. Fal anbiya alaihimus salam atiba'un nufus wa awliya'uhum wa khulafa'uhum, bahaza mazhab ikhwanina al-kiram. Ketahuilah wahai sahabatku, ilmu itu ada dua. Satu ilmu yang bersifatnya adalah jasmani, yang sifatnya langsung oleh jasmani ini tetap berhalangan dengan masalah tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti akan melahirkan ilmu tentang sosiologi, antropologi, ilmu kedokteran, fisika dan lainnya. Dan yang kedua adalah ilmu adyan, ilmu yang membicarakan tentang ilmu agama. Para nabi itu adalah bagikan seorang dokter ahli kejiwaan, seorang psikologis. Begitu juga para waliullah, para khulafa yang meneruskan para waliullah, itulah mazhab kami. Artinya Ikhwanus Shofah itu adalah mazhabnya sesuai yang dijalankan, yang diperintahkan oleh para nabi, oleh para aulia, dan wakilnya setelah para aulia. Jadi mazhabnya beliau katakan mazhab Rabbani. Ya sesuai dengan ayat Al-Quran, wa kunu Rabbani, jadilah engkau orang-orang yang berjiwa Rabbani.
artinya memiliki nilai-nilai sebuah ketuhanan di dalam diri ini. Itulah i'tiqadnya Ikhwanus Shafa ditegaskan dalam bait yang pertama dalam risalah As-Salisah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Ikhwan Shafa juga menegaskan lagi wa anna aksarun nasi al-muqarrabina bil ma'ad sakuna fihi mutahayyiruna la yadruna haqiqatahu wa la ya'rifuna tariqatahu walakin taqlidan yurwi al-akhir anil awal wa yuki at-tabi anil matbu wa ma mislun fi zalik illa kajamatin umyan yadau ahaduhum yadahu ala qadil akhir. Kata Ikhwanus Shafa, kebanyakan manusia ini yang merasa dekat telah kepada Allah, mereka mengadu dan merasa galau dan tidak mengerti apa itu hakikatnya. Kebanyakan manusia ini telah mengaku mengenal kepada Allah, pada hakikatnya mereka galau, tidak mengetahui apa hakikatnya daripada yang dituju. Wala ya'rifuna tariqah, atau bahkan tidak mengenal, tidak tahu pasti tentang jalan yang sedang dititinya. Mereka hanya sekedar ikuti yang telah orang ikuti saja, memberi setahu dan satu kali yang lainnya tanpa ada sebuah kebenaran yang dipegangnya, sehingga bukan sebuah keraguan dan keraguan. Oleh karena itu, mazhab kita tidak boleh demikian, kata Ikhwanus Shafa dalam risalah yang ketiganya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik di sini yang terakhirnya adalah ada sebuah pernyataan dari Ikhwanus Shafa bahwasanya ala annal falasifa wal hukam wa ima yadullu anna falasifa al hukama al mutahilina kanu yarona hadzarai wa yataqiduna taslima Sokrates saudulital. Artinya Ikhwanus Shafa memandang bahwa para filosof yang di Yunani dari mulai zaman Sokrates sampai yang terakhir itu Plato, juga memandang bahwa Plato itu termasuk daripada bagian kiai, karena mereka menjalani seperti hanya sedang kami jalani ini, memandang sebuah kehidupan dengan penuh kesucian. Bahkan Ikhwanus Shafa menjelaskan juga bagaimana para filosof di negeri Yunani itu menjalani sebuah tahapan-tahapan yang nama tentang kesucian diri. Tapi hal itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di video yang kedua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Ikhwanus Shafa dalam risalah yang ketiga ini adalah fasun innama istashhadna. Kenapa kami memberikan sebuah data-data, dalil-dalil daripada filosof yang telah kami bukan istashhad al-hadrai bi aqawil falasifah. Tujuannya apa? Innama istashhadna al-hadrai bi aqawil falasifah wa sahum bi aqwil anbiya wa sahum li anna fin nufusi diana fin nufus aqwaman mutafalsifina la ya'rifuna minal falsafa illa ismu. Kenapa banyak katanya orang yang mengaku telah belajar filsafat, yang mengaku sebagai seorang filosof, tapi tidak mengetahui hakikat daripada yang sedang dijalankannya. Maka Ikhwanus Shafa memberikan contoh-contoh yang detail, fakta yang ada, yang para filosof yang sedang menjalani sebuah kesucian, seperti yang dijalani oleh Sokrates dan oleh para filosof lainnya setelah Sokrates sampai dengan ke Plato. Kenapa demikian? Ya jelas, karena Ikhwanus Shafa banyak membaca literasi yang ditulis oleh para filosof Yunani. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, adapun risalah Ar-Rabi, risalah yang keempat ini adalah berisikan minal ulum an-namusiyah was-sar'iyah fi kayfiyah mu'asara Ikhwanus Shafa wa ta'awun ba'dihim ma'bad wasidqi safaqa wal madafidin wa dunya jami'an. Hanya menerangkan bagaimanakah seharusnya komunitas atau anggota atau masyarakat yang terkumpul dalam namanya Ikhwanus Shafa ini bermasyarakat dan bagaimana berkomunikasi dengan antara satu dengan satu yang lainnya. Yang sedang yang dapat mereka menanamkan yang namanya sili asa, sili asi, sili asu, sesuai dengan nilai yang ada di Nusantara ini. Kenapa demikian? Kan ditulis dalam teks-teks isi yang pastinya menerangkan dan mengisikan tentang hal ini. Hendaklah katanya antara satu sama lainnya harus saling menghormati, berbicara dengan bijaksana sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
Di alangkah mulianya, alangkah agungnya bagiannya falsafah atau filosofis daripada kehidupan anggota-anggota yang terkumpul dalam komunitas yang namanya Ikhwanus Safa wa Khilanul Wafa.